Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran Capres dan Cawapres 9 Oktober 2023 lalu. PKPU masih memuat batas minimal usia Capres dan Cawapres 40 tahun. Namun Ketua KPU menyebut peraturan itu masih bisa direvisi seandainya MK mengabulkan gugatan soal batas minimal usia Capres dan Cawapres. Pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden juga ketentuannya masih 40 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak yang punya wewenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saudara, Timnas Sepak Bola Indonesia malam ini menghadapi Brunei Darussalam pada laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas ditarget menang besar. Di atas kertas, tim Garuda mudah mengatasi pasukan Tebuan julukan Brunei Darussalam. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei. Tapi pelatih Shin Tae-yong memastikan timnya tetap serius dan tenang meski lebih diunggulkan. Shin Tae-yong minta pemain memaksimalkan seluruh peluang untuk menjadi gol. 네, 내일 경기 브루나이전인데 우리 선수들이 일단 가장 우리한테 적은 방심이라고 생각이 들고 선수들이 방심하지 않고 브루나이전을 열심히 운영하면서 최선을 다하면서 좋은 경기 할 수 있도록 그 부분에 있어서 멘탈로 선수들한테 준비하고 좋은 경기 할 수 있도록 준비하고 있습니다. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka tindak pidana korupsi di Kementan. Informasi selengkapnya usai jeda. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, Pakai Hotin Cream. kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan 2 bekas anak buahnya sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan. KPK mengungkap Syahrul diduga meminta uang setoran pada bawahannya di Kementerian Pertanian. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka tindak pidana korupsi di Kementan. 2 anak buah Syahrul Yassin Limpo yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga menjadi tersangka. KPK menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang setoran dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. KPK mengungkap peran 2 anak buah Syahrul, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta sebagai pengepul atau penarik setoran dari pejabat atau pegawai Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Uang yang dikumpulkan Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarganya, antara lain untuk membayar kartu kredit dan cicilan mobil. Jumlah uang yang dinikmati Syahrul Limpo dan koleganya mencapai 13,9 miliar rupiah. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyelidik. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono langsung ditahan KPK, sementara Syahrul Limpo dan Muhammad Hatta kemarin tidak memenuhi panggilan KPK. Kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo menyatakan kliennya siap mengikuti proses hukum yang tengah berjalan, termasuk penjadwalan ulang pemeriksaan Syahrul di KPK. Tadi saya komunikasi, Pak Syahrul akan segera mengagendakan kembali ke Jakarta, dan tentu saja setelah itu akan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Nanti kami koordinasi lagi di tim hukum dengan pihak KPK kapan penjadwalan ulang itu bisa dilakukan. Karena dari surat yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tadi, itu permintaannya adalah penjadwalan ulang. Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas dan rumah Syahrul Yassin Limpo di Makassar, serta ruang kerja Syahrul di Kementerian Pertanian. Dalam penggeledahan, KPK menemukan uang tunai senilai 30 miliar rupiah, sejumlah dokumen, serta 12 pucuk senjata api. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Kapan Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa KPK? Kita tanyakan langsung ke Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri yang sudah bergabung bersama kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat petang, Mbak Ali Fikri. Selamat petang, Mbak Cindy. Baik. Mbak Ali, jadi kapan Syahrul Yassin Limpo akan dipanggil KPK? Ya, seharusnya kan
kemarin ya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sebagai tersangka, tapi memang tidak bisa hadir. Dan kami mendengar tadi malam gitu ya, yang bersangkutan juga sudah sampai di Jakarta. Seharusnya kalau memang bersikap kooperatif, kami menunggu tadi bisa langsung hadir di Gedung Merah Putih KPK begitu ya, karena kan urusannya sudah selesai. Lebih di suratnya, yang bersangkutan kemarin juga tidak menyebutkan akan datang tanggal berapa begitu ya, walaupun betul ada kalimat penjadwalan ulang begitu. Tapi semestinya karena kemarin sudah ditentukan harinya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, semestinya ketika selesai urusan ya hadirlah begitu ya, hari ini tadi di Gedung Merah Putih KPK. Tapi sampai sore hari ini ternyata yang bersangkutan juga belum muncul begitu di Gedung Merah Putih KPK. Jadi nanti akan dipanggil lagi atau bagaimana Pak Ali? Nanti kami masih menunggu dari analisis tim penyidik KPK seperti apa begitu ya. Karena tentu sebenarnya kami sih berharap ya, sebagaimana komitmen yang bersangkutan selalu mengatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum begitu ya. Artinya kalau ada niat baik seharusnya begitu datang Jakarta hari ini mestinya tadi ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan gitu ya. Karena tim penyidik KPK tentu siap kapanpun untuk kemudian tersangka ini hadir gitu ya. Jadi apakah akan menunggu atau menjemput bola dengan mengirimkan kembali surat pemeriksaan per tanggal berapa untuk Syahrul Yassin Limpo? Sejauh ini belum mendapatkan informasi selengkapnya nanti dari tim ya. Kami segera koordinasi tentunya karena ini kan baru sore hari jam kerjanya sudah selesai, sekalipun kami dalam proses penindakan kan memang tidak mengenal waktu jam kerja, tetapi pada umumnya kan memang batasan waktu pemanggilan seorang untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK itu ya pagi sampai sore begitu kan, sewajarnya begitu gitu. Namun memang sampai sore hari ini kami belum melakukan konfirmasi lebih lanjut pada teman-teman penyidik, langkah apa yang seharusnya kemudian dilakukan dari analisis apakah kemudian dapat dinilai tersangka ini kooperatif atau tidak, tentu ada di teman-teman penyidik begitu ya, karena itu kewenangannya begitu. Hari ini ditunggu, tapi kalau besok Syahrul Yassin Limpo belum juga datang ke KPK, apa yang akan dilakukan? Ya tentu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh KPK ketika memanggil seorang sebagai tersangka. Artinya ketika penegak hukum seperti kami ini memanggil seseorang untuk hadir sebagai tersangka adalah sebuah niatan baik begitu, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk bisa dikonfirmasi dan menyampaikan apa yang menjadi materi proses penyidikan begitu. Kami sudah memberikan ruang itu kepada tersangka sebenarnya kemarin, sekalipun ada konfirmasi, ada kegiatan lain. Tetapi kan informasinya tadi malam pun sudah ada di Jakarta, sehingga ya sekali lagi kalau memang ada niat kooperatif seharusnya sudah datang hari ini untuk memenuhi pemeriksaan. Akankah diambil upaya jemput paksa? Upaya jemput paksa itu sesuai dengan hukum acara pidana memang sangat memungkinkan ya. Jangankan tersangka, saksi pun bisa dilakukan begitu. Apalagi terhadap seorang tersangka. Tapi lagi-lagi ini kan kebutuhan nanti dalam proses penyidikan berdasarkan analisis dari tim. Artinya tim penyidik yang akan menentukan apakah kebutuhan untuk misalnya jemput paksa itu bisa dilakukankah atau tidak untuk proses penanganan agar lebih cepat begitu ya. Kami juga tentu melihat bahwa proses penanganan perkara ini dibutuhkan cepat begitu ya. Setelah kemarin kami umumkan para tersangkanya, setelah melalui proses-proses yang panjang dari mulai penyelidikan di awal Januari 2023 dan kemudian penyidikan, penggeledahan, mengkonfirmasi terhadap beberapa orang saksi sekitar 15-an, dan kemudian kami memanggil para tersangka ini juga sebagai saksi ya, 2 orang hadir kemarin, berikutnya kami panggil sebagai tersangka hanya 1 yang hadir. Oleh karena itu tentu kesempatan-kesempatan terhadap para tersangka ini untuk hadir itu sudah kami berikan ruangnya begitu ya. Namun sampai malam hari ini ternyata juga belum muncul di Gedung Merah Putih KPK. Baik, di pemanggilan nanti apakah akan langsung ditahan atau masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya? Secara teknis tentu dilakukan pemeriksaan oleh tim ya untuk mengkonfirmasi beberapa hal, tim penyidik tentunya. Berikutnya nanti tim akan menilai ya syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai ketentuan. Apakah kemudian seseorang tersangka yang hadir dan dilakukan pemeriksaan itu dapat dilakukan penahanan atau tidak. Nanti itu teknis sebenarnya ya, kewenangan dari tim penyidik untuk kemudian menentukan, baru kemudian diusulkan pada struktural di penindakannya,
apakah kemudian dilakukan penahanan atau tidak setelah dilakukan pemeriksaan. Tapi lagi-lagi yang terpenting adalah tersangkanya hadir dulu begitu. Yang penting kan itu. Dari kemarin kami tunggu sampai malam hari ini sebenarnya kan. Oke, upaya jemput paksa itu masih menjadi opsi ya, yang juga masih terbuka opsi itu jemput paksa bagi tersangka Syahrul Yassin Limpo. Baik, Pak Ali, KPK kemarin kan menjelaskan kronologi korupsi Kementerian Pertanian terkait uang setoran dari bawahan. Apakah modusnya hanya soal uang setoran ini atau masih ada kasus lainnya yang menyangkut Syahrul Yassin Limpo? Karena disebut ada 3 klaster, kemudian uang yang disebut sebagai hasil mengumpulkan setoran dari bawahannya 13,9 juta, padahal yang ditemukan di penggeledahan di rumah dinas dan juga di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo ada 30 miliar rupiah. Ya, jadi apa yang kemudian kami sampaikan, kami bacakan poin-poin dalam kongres kemarin adalah pintu masuknya begitu ya, Mbak Cindy begitu ya. Jadi tentu tidak bisa kami detailkan seperti apa modus dan dugaan perbuatan begitu ya, mens rea dan actus reus tentunya dari para tersangka ini begitu. Karena kan setelah kami lakukan penahanan bukan berarti perkaranya selesai begitu, tapi justru kemudian kami punya waktu 4 bulan ke depan untuk menyelesaikannya begitu. Oleh karena itu kan tentu tidak bisa kami buka selebar-lebarnya apa yang kemudian diperoleh dari hasil proses penyelidikan. Tapi poinnya adalah apa yang kemudian kami sampaikan setidaknya itulah sebagai pintu masuknya. Uang 13,9 adalah pintu masuk untuk bisa naik pada proses penyidikan. Artinya kasus yang berbeda dengan uang 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas. Nah, artinya itu 2 hal yang berbeda begitu. Dalam pengembangannya, kemudian ketika kami melakukan penggeledahan kan ditemukan uang kurang lebih sekitar 30 miliar secara cash dan 400 juta di rumah salah satu tersangka lainnya. Itu adalah proses yang kemudian kami temukan pada proses penyidikan. Dalam penyelidikannya pintu masuknya 13,9 ya. Artinya begini, sangat dimungkinkan uang-uang yang dikumpulkan atau yang ditemukan tadi rumah dinas adalah bagian dari rangkaian awal yang kemudian diterima dan kemudian disimpan. Kan ada kemungkinan seperti itu, uang-uang itu ada kaitannya dengan setoran-setoran dari bawahannya itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah butuh pendalaman-pendalaman, konfirmasi pada saksi, karena pada prinsipnya bahwa apa yang kemudian kami kerjakan, yang kami patuhi adalah hukum acara pidananya. Ketentuan mekanisme seperti apa yang kemudian menjadi jalan kami untuk menjadi atau menyelesaikan perkara ini begitu. Jadi saya ingin mengonfirmasi saja Pak Ali bahwa 13,9 miliar rupiah yang kemarin disebut sebagai setoran dari bawahannya dengan 30 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas adalah 2 kasus yang berbeda. Bukan 2 kasusnya, 2 hal yang berbeda begitu ya. Artinya gini, itu bisa jadi satu rangkaian yang kemudian diserahkan, diterimanya pada saat dia menjabat dan kemudian dikumpulkan uangnya sehingga kemudian kami temukan pada proses penggeledahan begitu ya. Tetapi ketika proses penyelidikan yang kami lakukan sejak Januari itu kami sudah menemukan indikasi-indikasi ada uang yang diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka ini 13,9 kan begitu. Artinya ke depan sangat mungkin kemudian kami bisa menemukan lebih banyak lagi uang-uang yang diduga dari hasil kejahatan ini kan begitu. Sangat mungkin itu ya, Pak Ali. Iya, tentunya seperti itu karena dalam beberapa perkara bahkan kalau kita melihat misalnya di Probolinggo Jawa Timur dulu ketika tangkap tangan itu terima 20-an juta atau ratusan juta. Setelah kami kembangkan lebih lanjut bisa ratusan miliar yang kemudian KPK selamatkan dan bisa disetorkan pada kas negara. Dan termasuk itu banyak perkara seperti itu. Termasuk jumlah tersangka juga akan bertambah? Ya sangat mungkin ketika nanti dalam proses penyidikan dari 3 orang tersangka ini kami kan mengkonfirmasi banyak saksi. Kami pasti menemukan banyak fakta-fakta yang ternyata kemudian ada fakta-fakta hukum keterlibatan pihak lain pasti kami kembangkan ke sana. Prinsipnya sepanjang kemudian kami menemukan kecukupan alat bukti. Sekali lagi basis kerja kami adalah kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak akan pernah melanggar hukum ketika menegakkan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Itu prinsip kami, Mbak Cindy. Baik. Pak Yohanes Tanak kemarin juga menyatakan bahwa akan mendalami aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke partai politik. Sejauh mana KPK sudah mengusut ini? Ya tentu aliran dana ini bagian dari kan tadi ada klaster-klaster lain yang disebutkan Mbak Cindy tadi selain pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU kan begitu ya. Ketika kami mengusut perkara TPPU tentu kan follow the money. Kita kejar uang, aliran uangnya. Siapapun kepada siapapun, siapa menerima berapa dan seterusnya. Bagian dari pendalaman-pendalaman dalam proses penyidikan ini. Termasuk kalau kemudian fakta-faktanya ada yang ke partai politik tertentu misalnya, ya pasti kemudian kami dalami juga ke sana. Prinsipnya siapapun begitu ya, yang diduga kemudian turut menikmati dari hasil kejahatan ini, ya pasti kemudian kami konfirmasi kan begitu. Ini sudah disebut oleh pimpinan KPK kemarin, Yohanes Tanak, apakah sudah ada
yang mengarah ke sana karena sampai disebut akan mendalami aliran dana ke partai politik? Iya, prinsipnya ke siapapun, ke partai politik, ke individu-individu, ke keluarga itu seterusnya pasti kami dalami ya, karena kemarin kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan informasi-informasi yang beredar di luar. Tentu hal itu pasti kami dalami lebih lanjut dalam proses pengembangan perkara yang sedang kami lakukan ini. Setidaknya waktu 4 bulan yang diberikan oleh ketentuan hukum, itulah yang akan kami optimalkan untuk menyelesaikannya begitu. Baik, kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sekarang berproses di KPK, ini kan juga beririsan dengan kasus yang sedang diproses di Polda Metro Jaya yang melibatkan pimpinan KPK. Ada desakan pimpinan KPK ketika menangani kasus ini dinonaktifkanlah atau nonaktif supaya tidak ada konflik kepentingan. Bagaimana KPK menjawab terkait dengan hal itu? Yang pertama, bukan hanya di Polda saya kira, Dewan Pengawas KPK juga sudah menerima terkait dengan dugaan etiknya. Silakan saja semuanya berjalan, baik itu Dewan Pengawas KPK dan di Polda, begitu ya. Tetapi jangan lupakan bahwa ada perkara pokok yang sedang diselesaikan oleh KPK dan kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal, termasuk teman-teman media terkait hal ini, begitu ya. Silakan, karena tentu kan penegak hukum punya kewenangan, punya tugas pokok dan fungsinya sepanjang kemudian memang ada aturan-aturan, ada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan aturan hukum. Kita hargai dan hormati, begitu ya. Jadi akankah nonaktif atau tidak, Pak Ali? Ya, terkait dengan tadi itu, apakah kemudian harus aktif nonaktif? Pertanyaannya adalah apakah dalam proses penyidikan itu juga sudah ada ditetapkan tersangka sepanjang yang kami tahu? Itu adalah proses penyidikan umum, seperti halnya dugaan kebocoran di SDM juga sudah naik proses penyidikan kemarin itu kan. Artinya bahwa ini adalah proses penyidikan umum, berbeda dengan di KPK ketika penyidikan itu sudah pasti, sejauh ini sudah pasti ada tersangkanya. Ketika di penegak hukum lain, kejaksaan ataupun kepolisian itu ada kita sebut dengan penyidikan umum. Belum ada tersangkanya, tapi dalam perjalanan bisa menetapkan. Oleh karena itu tentu, begini Mbak Cindy, kami di KPK kalau dalam konteks pimpinan tentu kan ada kolektif kolegial gitu ya. Sampai hari ini itu semua pimpinan kelima-limanya masih mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugas dan pokok fungsinya. Justru kemudian tidak ikut dalam proses-proses pengambil keputusan dan lain-lain akan menjadi masalah hukum begitu. Kami tidak ingin terjebak di situ. Prinsipnya sepanjang kemudian aturan-aturannya ada diberikan undang-undang sebagai bagian dari amanat ketentuan undang-undang, pasti kemudian KPK jalankan. Kan di situ. Oke, masih menunggu proses di Polda Metro Jaya berarti ya, Pak Ali ya? Terkait nanti bagaimana siapa tersangka yang ditetapkan. Silahkan, sesuai dengan koridor dan ketentuan sepanjang memang ada ketentuan hukum dan kewenangan yang menaunginya begitu ya, sesuai dengan tupoksinya begitu. Baik, perkembangan penyidikan di Polda Metro Jaya dan juga terutama di KPK juga masih akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat petang. Saudara, konflik Hamas dan Israel masih memanas. Israel mengepung total wilayah Gaza. Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencegah bencana kemanusiaan saat serangan Hamas Israel belum juga mereda? Sesaat lagi akan kami bahas. Kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Hey, ada madu Teja Sase, madu Teja Sase, sehat berstamina. Madu Teja Saset, enak sehatnya.
Madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Serangan besar-besaran secara mendadak dilancarkan Hamas ke Israel akhir pekan lalu. Situasi semakin mencekam setelah Israel mendeklarasikan perang seusai serangan Hamas. Hingga kini saling serang antara Israel dan Hamas terus berlanjut, menewaskan lebih dari 2.200 jiwa. Konflik Israel-Hamas yang berkepanjangan mengancam keselamatan warga sipil dan semakin banyaknya korban jiwa. Indonesia adalah termasuk negara yang meminta perang dihentikan demi kemanusiaan. Berdasar data dari Worldometer pada Juli tahun 2023, jumlah penduduk Palestina hanya sebanyak 5,4 juta jiwa, sementara penduduk Israel 9,2 juta jiwa. Israel kini mengepung total wilayah Gaza. Hal itu dapat meningkatkan angka korban jiwa. Pengamat menilai Indonesia bisa membantu meredam konflik yang berkecamuk di Gaza. Seperti apa upaya yang bisa dilakukan Indonesia? Kami bahas setelah informasi berikut ini. Langit Gaza dihujani ledakan Kamis dini hari. Konflik Israel dan Hamas berlanjut saat pesawat tempur Israel menghantam jalur Gaza. Israel mengepung total wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahkan mengancam akan menghancurkan dan melenyapkan Hamas sama seperti ISIS. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Kelompok bantuan internasional memperingatkan kematian di Gaza dapat meningkat karena wilayah tersebut kehabisan pasokan di tengah blokade Israel. Bahkan warga hidup dalam kegelapan usai pembangkit listrik di Gaza kehabisan bahan bakar dan ditutup. Perang antara Hamas dan Israel memanas, membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta perang dihentikan agar tidak memakan lebih banyak korban jiwa. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Saat ini ada 45 WNI di Palestina, termasuk WNI jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri menyebut upaya evakuasi dilakukan berkoordinasi dengan Palang Merah Internasional melalui jalur kemanusiaan. Terus berbagai macam koordinasi dengan berbagai macam pihak. Situasi di lapangan sangat sulit. Kita sudah koordinasi dengan pihak ASI. Ibu Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi dengan Presiden ASI di Jenewa untuk meminta dukungan terkait dengan jalur kemanusiaan. Kemudian Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina. Karena Filipina juga ada warganya di Gaza. Kita akan koordinasikan untuk proses evakuasi mereka. Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai Indonesia bisa membantu meredam konflik yang berkecamuk di Gaza. Salah satunya melalui upaya komunikasi dengan negara-negara yang dekat dengan Palestina maupun Israel. Secara jangka pendek,
kita bisa menghubungi para pihak atau negara-negara yang punya hubungan lebih langsung dan lebih berpengaruh terhadap Israel dan Palestina. Misalkan di wilayah Palestina sekarang, ini kan nyaris seakan-akan Palestina dan milisi lain itu kerja sendiri dalam tanda kutip. Padahal ini hanya satu bagian daripada hal yang lebih besar, yaitu disebut sebagai otoritas Palestina. Di situ ada otoritas Palestina. Maka menurut saya otoritas Palestina harus lebih dominan, didorong harus lebih bersuara untuk bagaimana mengambil mediasi-mediasi agar menentukan ini bukan justru Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan semata-mata. Ini jangan dibiarkan Hamas dan kelompok perlawanan jalan sendiri. Konflik di Gaza berkecamuk sejak Sabtu pekan lalu saat rudal Hamas menghantam Israel. Jumlah korban jiwa dari kedua sisi kini tembus di angka 30.000 jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Konflik antara Hamas dan Israel masih berkecamuk di Gaza. Korban jiwa bahkan mencapai 3.000 orang. Bagaimana posisi Indonesia dalam konflik dua wilayah itu? Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencegah bencana kemanusiaan saat serangan Hamas Israel belum juga mereda? Kita berbincang dengan tenaga ahli utama KSP Siti Rohaini Zuhayatin dan pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana. Selamat sore, Bu Siti. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Cindy. Selamat sore, Prof. Baik, Bu Siti, Indonesia mengecam agresi di Gaza. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghentikan agresi itu? Terima kasih Mbak Cindy. Tentu kita meng-highlight lagi pernyataan Bapak Presiden ya, bahwa untuk yang paling immediate itu adalah menghentikan dulu, menghentikan kontak senjata di antara dua pihak itu. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Setelah itu tentu saja Indonesia mendorong seperti yang juga telah dilakukan dalam berbagai kesempatan agar upaya perdamaian antara Palestina dan Israel segera diwujudkan ya, dan komitmen Indonesia tidak pernah berubah dari sejak awal ya, 1947 sampai pada saat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan juga pada saat itu memegang keketuaan. Indonesia terus lantang untuk menyampaikan adanya perdamaian dan juga mendorong mendorong Israel dan Palestina untuk mematuhi parameter dari resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB, terutama tentang solusi dua negara. Jadi kita tetap pada komitmen awal ya, meskipun di sana sini ada dinamika ya, di kawasan. Misalnya beberapa negara menjajaki pembukaan diplomatik dengan Israel, tetapi Indonesia tetap pada pendirian bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah bagian dari konstitusi kita, bahwa setiap setiap manusia setiap itu mempunyai kemerdekaan. Bu Siti, sudahkah ada komunikasi yang terjalin dengan negara-negara terdekat baik dari Palestina dan juga Israel? Tentu Kementerian Luar Negeri terus secara aktif ya, Ibu Menlu terus juga menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan ya. Keanggotaan kita di OKI juga menjadi satu jalan ya bagi Indonesia untuk bersama-sama mendorong adanya satu pertemuan yang mendesak ya, baik itu di OKI ataupun juga PBB di dalam mengatasi persoalan yang berlangsung di Palestina dan Israel. Baik, Prof, mungkinkah Indonesia ambil peran untuk menghentikan agresi? Kita masih ingat Presiden Jokowi pada saat perang Rusia-Ukraina pecah bertemu dengan pemimpin dua negara. Kalau saat ini mungkinkah Indonesia mengambil bagian dengan cara yang sama? Oke, sebelum saya bicara peran Indonesia ya, saya ingin sampaikan bahwa serangan yang surprise gitu ya, yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Israel, oleh Hamas, ini membuat Israel itu marah sekali dan dendam sekali. Dan ingat,
pada waktu Pearl Harbor diserang secara mengejutkan oleh Jepang, kita tahu bagaimana Amerika Serikat marahnya minta ampun. Ya. Sehingga dia sampai menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi yang kita harus lakukan, nah sekarang ini peran Indonesia, adalah kita harus proaktif mengatakan bahwa ini harus diselesaikan, harus disudahi konflik ini, kekerasan ini. Untuk apa? Kemanusiaan. Sekali lagi, kemanusiaan. Tidak hanya untuk katakanlah rakyat Palestina, mungkin juga untuk rakyat Israel. Semua pihak harus menghentikan kekerasan yang sekarang ini terjadi. Ini yang harus disuarakan dan kita bisa menggalang suara, baik itu ke OKI, baik itu ke negara-negara non-blok, baik itu ke negara ASEAN, kita harus lakukan. Dan yang paling penting, kita harus melakukan lobby kepada Amerika Serikat agar Amerika Serikat tidak mendukung tindakan-tindakan yang zolim dari pemerintah Israel setelah adanya serangan yang mengejutkan ini. Ingat, Presiden Joe Biden sudah dikontak oleh Perdana Menteri Netanyahu. Seolah-olah Perdana Menteri Netanyahu ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dan Presiden Joe Biden mengatakan sebenarnya secara implisit ya silahkan saja. Tetapi kemudian beliau mengatakan bahwa tolong perhatikan hukum humanitar internasional. Nah ini sudah ada kemajuan dari Amerika Serikat. Hukum humanitar internasional itu tidak boleh menyerang kepada rakyat sipil. Baik itu yang dilakukan oleh Israel maupun yang dilakukan oleh Hamas. Jadi kalau mereka berperang silakan, tetapi jangan kepada rakyat sipil. Dan sekarang jumlah rakyat sipil yang menjadi korban sudah banyak. Oleh karena itu, kita terus harus menyerukan ini. Bila perlu, kita bawa ke Dewan Keamanan PBB, kita bawa ke Dewan HAM PBB, di mana Indonesia sekarang sudah terpilih lagi. Lalu kemudian kita kalau perlu pergi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kepada dunia atensi bahwa kemanusiaan yang harus dikedepankan. Bukan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, seperti selama ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau negara-negara tertentu di Timur Tengah yang mereka akan justru memanas-manasi perang ini. Baik, dan Indonesia punya peran yang sangat signifikan ya untuk menjalankan itu ya? Punya pengaruh? Sangat amat signifikan, sangat amat signifikan. Punya pengaruh kuat untuk mengambil peran menghentikan perang dengan alasan kemanusiaan. Tapi ada saran juga bahwa Indonesia membukalah komunikasi dengan negara-negara yang dekat dan punya pengaruh baik untuk Israel dan juga Palestina. Negara mana sebenarnya, Prof, yang dianggap punya pengaruh untuk menghentikan agresi? Bisa diajak untuk berbicara mempengaruhi kedua negara itu? Pada saat sekarang Indonesia tidak punya kemewahan untuk mengatakan bahwa kita punya peran atau tidak peran. Harus dilakukan sekarang juga. Yang dilakukan adalah kontak kepada Presiden Joe Biden. Mengatakan kepada Presiden Joe Biden bahwa dunia menginginkan bahwa masalah kemanusiaan harus dikedepankan. Karena Amerika Serikat, Presiden Joe Biden yang bisa berpengaruh suaranya di Perdana Menteri Netanyahu. Bila perlu, kita bicara juga dengan Rusia, kita bicara juga dengan Cina untuk mengatakan bahwa mereka juga menyerukan aspek kemanusiaan yang harus dikedepankan. Nah, inilah yang kemudian akan menekan Amerika Serikat untuk mau bertindak terhadap Israel. Kalau misalnya ini diteruskan, saya yakin yang akan terjadi adalah perang dunia ketiga di ambang pintu. Seperti itu. Perang dunia ketiga di ambang pintu karena kemarahan Israel itu yang tadi Anda sebutkan di awal, Prof. Betul sekali, kemarahan Israel yang tidak bisa dibendung, lalu kemudian di-endorse oleh misalnya Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa, ini yang akan membuat perang dunia akan muncul. Karena apa? Saya melihat perkembangan di Cina, misalnya rakyat Cina mengatakan bahwa seharusnya Cina turun tangan dan tidak hanya berhadapan dengan Israel, tapi berhadapan dengan Amerika Serikat. Dan saya yakin Rusia juga akan mengatakan kita akan berhadapan dengan Rusia untuk dan atas nama kepentingan dari Hamas, begitu ya. Meskipun karena Rusia saat ini juga masih dalam agresi juga ya dengan Ukraina. Betul sekali, karena Rusia akan mengatakan ada double standard dari Amerika Serikat. Giliran Hamas tidak dibantu, tapi kalau Ukraina yang lemah diserang oleh Rusia,
justru dia membantu. Ini yang akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu, peran Indonesia yang terpenting adalah menyuarakan demi kemanusiaan, serangan-serangan bersenjata harus dihentikan sekarang juga. Oke, baik Bu Siti, sudahkah itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Fik, sudahkah itu dijadikan rencana pemerintah Indonesia untuk menjalankan peran Indonesia menghentikan agresi dengan alasan kemanusiaan? Nantinya tanggal 20 Oktober ini kan akan ada pertemuan GCC dengan ASEAN dan juga Indonesia akan melakukan beberapa pertemuan bilateral, Mbak ya, dan tentu saja ini akan dibawa ya oleh Bapak Presiden untuk berbicara terutama dengan Saudi Arabia ya, dan juga negara-negara yang cukup berpengaruh ya di Liga Arab, karena bagaimanapun Liga Arab dan juga pembentukan OKI itu salah satunya didorong oleh masalah Palestina ya. Oleh sebab itu nanti pada pembicaraan di GCC, meskipun itu kaitannya dengan persoalan hubungan ekonomi, tetapi karena ini ada satu masalah yang sangat mendesak dan tadi disampaikan oleh Prof. Fik bahwa kita harus mengambil langkah yang cukup sangat urgent ya, dan juga signifikan bahwa Indonesia harus menyuarakan ini dengan beberapa reputasi Indonesia. Bagaimana keberhasilan di G20, kemudian juga ketika masih menjadi keketuaan ASEAN, dan juga pamor Indonesia di OKI sendiri sebetulnya cukup menjadi modalitas Indonesia untuk nantinya membawa masalah Palestina ini di forum-forum yang sangat berpengaruh ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Fik, tetapi juga penting sekali sebetulnya untuk kembali menyampaikan kepada OKI dan negara-negara yang di dalamnya itu anggota-anggota OKI juga memiliki agenda-agenda yang sendiri-sendiri ya, tetapi untuk saat ini seharusnya OKI harus bersatu, dan tentu saja Indonesia mempunyai peran yang sangat penting di dalam Palestina ini. Kita juga memiliki mandat dari sebagai pendiri non-blok ya, dan itu adalah merupakan juga modalitas Indonesia untuk menyampaikan ini kepada dunia. Baik, ribuan nyawa sudah melayang sejak konflik pecah. Kita akan menunggu bagaimana pemerintah mengambil tindakan tegas untuk ikut berpartisipasi menghentikan agresi di Gaza antara Hamas dan juga Israel, supaya tidak lebih banyak lagi nyawa yang melayang, dan ini adalah demi alasan kemanusiaan. Terima kasih Prof. Fik, terima kasih juga Bu Siti sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia yang malam ini menghadapi Brunei Darussalam di laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Brunei tetap perlu diwaspadai, pembahasannya usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran melanda pabrik tisu di Desa Kembang Ringgit, Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran menghanguskan 3 gudang penyimpanan bahan baku dan produksi tisu yang berada di samping pabrik. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu mesin produksi pabrik tisu saat memindahkan tisu. Perdebatan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satuan Polisi Pamung Praja mewarnai penertiban di kawasan Jalan Prandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pedagang menolak perlengkapan dagang mereka disita petugas.
Tim Satpol PP setempat menertibkan PKL karena pedagang menyalahi aturan dan menghalangi pejalan kaki di kawasan Terandam, Kecamatan Padang Timur. Beberapa lapak tenda dan kursi diamankan ke kantor Satpol PP Padang. Diduga remblong, sebuah truk box menabrak tembok dan truk yang sedang terparkir di bahu jalan di Karawang, Jawa Barat. Rekaman video kendaraan lain ini menunjukkan truk box yang melaju kencang tiba-tiba oleng ke pinggir dan menabrak tembok tiang listrik serta menabrak truk lain yang sedang berhenti di bahu jalan. Sopir mengaku rem truk yang dikendarainya tidak berfungsi atau blong karena selang rem angin pecah. Saat selang rem pecah, truk sedang di jalan menurun dari arah gerbang tol Kalihurip ke arah Kecamatan Cikampek. Sopir sengaja banting setir untuk menghindari kecelakaan fatal. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Timnas Indonesia malam ini melakoni pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Brunei, Timnas Garuda diprediksi mampu menang. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tak menganggap remeh Brunei. Timnas sepak bola Indonesia malam ini menghadapi Brunei Darussalam. Pada laga leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di atas kertas, tim Garuda mudah mengatasi pasukan Tebuan, julukan Brunei Darussalam. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei dengan skor 0-1 pada 4 Maret 1990. Selebihnya, tim Garuda selalu unggul bahkan tanpa kebobolan gol. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tidak anggap remeh Brunei.
Erik meminta skuad Garuda meraih kemenangan agar bisa lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita serius mempersiapkan tim ini untuk Piala Asia dan juga kualifikasi World Cup. Dan kita akan benar-benar fokus. Tinggal kita punya komitmen yang sama-sama. Jadi besok lawan Brunei, sama Coach Shin sama saya sepakat, jangan anggap remeh. Kalian lengah, nanti kalian nggak dapat jendelanya untuk November, Maret, Juni tahun depan. Jadi kita benar-benar harus melakukan yang terbaik. Saya percaya sama kalian, ayo bismillah. Pelatih Sinteyong memastikan tim Garuda tetap serius dan tenang. Sinteyong minta pemain memaksimalkan seluruh peluang menjadi gol. 네, 내일 경기 브루나이전인데 우리 선수들이 일단 가장 우리한테 적은 방심이라고 생각하고 선수들이 방심하지 않고 브루나이전을 열심히 운영하면서 최선을 다하면서 좋은 경기 할 수 있도록 그 부분에 있어서 멘탈로 선수들한테 주문하고 좋은 경기 할 수 있도록 준비하고 있습니다. Dalam laga menghadapi Brunei, Sinteyong diprediksi tetap memakai pemain-pemain yang sering jadi andalan. Di posisi kiper, Sinteyong kemungkinan akan memainkan Nadeo Argawinata. Di benteng pertahanan, Elkan Bagot akan tetap jadi andalan Sinteyong. Kapten Timnas Asnawi Mangkualam akan menjaga kedalaman lini tengah sekaligus membantu serangan. Sementara untuk ujung tombak, Sinteyong bisa mengandalkan Ramadan Sananta. Sedangkan pasukan Tebuan tetap mengandalkan pemain-pemain seniornya. Di posisi kiper ada nama Haimi Abdullah Nyaring. Di sektor pertahanan, penyerang Indonesia harus menghadapi hadangan fullback senior Brunei, Muiz Sisa. Timnas Brunei juga diperkuat Nasiruddin Ismail yang posisinya sebagai penyerang tengah. Nasiruddin Ismail mempunyai kecepatan yang dapat merepotkan Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Selain itu, Brunei juga diperkuat Adi Said, penyerang senior yang memiliki kecepatan. Supporter yang mendukung timnas Garuda langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno optimistis Indonesia mampu menundukkan Brunei. Enggak sih, sebenarnya yakin sama komposisi yang sekarang yang ada gitu kan. Jadi udah yakin aja sih, yakin bakal 3 poin. Yakin bakal 3 poin. Karena lihat jelas banyak pemain abot juga, banyak pemain yang diaspora juga kan gitu. Jadi yakin lah. Bisa optimis menang 5-0. Pertama pelatih, kedua pemain-pemainnya, semangatnya mungkin. Apapun hasilnya pertandingan malam ini, pada 17 Oktober mendatang, giliran tim asuhan Sinteyong yang akan bertandang ke Brunei untuk melakoni leg kedua di Hasan Al-Bolkiah Stadium. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berkaca dari laga-laga sebelumnya apa yang harus diwaspadai dari Brunei? Karena kalau kita lihat memang secara di atas kertas timnas Indonesia itu diprediksi mampu untuk menaklukkan Brunei. Tapi kalau kita lihat memang komposisinya Brunei itu diisi oleh pemain-pemain senior. Bisakah kemudian para Garuda muda kita kemudian menaklukkan Brunei secara optimal dalam permainannya pada malam hari ini, tidak mengecilkan para pemain Brunei, jadi hasilnya bisa lebih optimal? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, tapi kita masih mencoba untuk memperbaiki sambungan komunikasi kita dengan Bung Joy. Sudah bisa terhubung? Bung Joy. Selamat malam Bung Joy. Malam. Oke, Bung Joy, kalau kita berkaca dari laga-laga sebelumnya, apa yang harus diwaspadai dari Brunei? Ya, kalau bicara Brunei kan kita sebetulnya head to head Indonesia dengan Brunei itu kan baik di senior maupun di kelompok umur kan Indonesia unggul gitu loh. Tapi justru keunggulan inilah yang saya agak khawatir, karena kalau overconfidence justru akan jadi kontraproduktif gitu loh. Tapi di atas kertas sih Indonesia harusnya bisa memenangi laga ini ya. Paling tidak dengan 2 gol bahkan, karena bukan saja ini adalah tim yang salah satu tim terbaik yang Indonesia punya dalam 10 tahun terakhir, tapi juga rasanya kalau hanya untuk lolos ke babak grup di fase kedua, ini bukan masalah besar. Main main sebagai tuan rumah, kemudian nanti akan tandang ke Brunei, tidak akan ada masalah sama sekali. Kecuali Indonesia overconfidence, itu aja sebetulnya. Tapi kalau bermain sungguh-sungguh tidak overconfidence, Indonesia bakal menang. Bahkan di Brunei Darussalam pun Indonesia akan menang. Meskipun Brunei komposisinya diisi pemain-pemain yang bisa dikatakan senior begitu, Bung Joy?
justru Indonesia ini adalah gabungan senior dan junior yang sangat padu ya. Mereka justru sudah bermain sangat lama, yang senior, yang junior-juniornya nih sekarang rising star gitu loh. Jadi saya pikir seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Hoki Caraka kan jadi starter. Jadi tampaknya dia harus membuktikan bahwa memang ini adalah striker Indonesia di masa depan bersama Ramadan Sananta. Oke, Bung Joy, kita tahu ada Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, ini kan absen karena cedera. Ini berpengaruh nggak buat kekuatan timnas Garuda kita? Secara umum memang Marcelino Ferdinand akan dibutuhkan kalau buntu ya, Struijk juga dibutuhkan kalau buntu. Tetapi dengan skuad yang ada, yang bugar saat ini, rasanya sih tidak akan terlalu banyak masalah. Karena memang di belakang Indonesia punya barisan pemain yang sangat tangguh, di tengah juga kalau Kambuaya main, kalau Pratama Arhan main, Indonesia punya banyak sekali senjata. Di depan ada gabungan antara pemain junior dan senior yang menurut saya ini salah satu yang terbaik sekali lagi dalam 10 tahun terakhir. Gitu. Bung Joy, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, sampai Hoki Caraka, ini kan kemudian diminta sama Sinteyong untuk seluruh peluang dimaksimalkan jadi gol. Tapi kalau analisis Anda, Bung Joy, tentang ketajaman para striker timnas kita gimana nih? Justru ini yang masih jadi tanda tanya kan. Dimas Derajat tidak terlalu produktif di tim, di klub. Demikian juga Dendi Sulistiawan tidak terlalu produktif. Justru yang produktif kan Ramadan Sananta kalau di senior gitu. Di timnas kelompok umur. Jadi harusnya sih kalau Hoki Caraka yang dipasang sebagai starter, dan saya sudah mendapat konfirmasinya, tampaknya ini akan memberi sedikit kejutan kepada Brunei ya. Hoki Caraka kan juga sebetulnya salah satu starlet yang bisa kita andalkan di masa depan. Hoki Caraka mungkin akan disimpan dulu, kalau 30 menit tidak ada gol mungkin Sananta akan masuk. Baru masuk ya. Tapi kalau prediksi Anda nih Bung Joy, sejauh mana perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini? Lolos di penyisihan grup ini? Kalau penyisihan yang fase 1 Indonesia saya yakin betul lolos ya, 80%, 90% lolos. Problemnya adalah fase kedua Indonesia akan ditunggu oleh Irak, akan ditunggu Vietnam yang selalu menjadi musuh besar, dan Filipina. Filipina mungkin bisa kita atasi. Yang problem adalah Irak dan Vietnam. Kan yang diambil adalah 2 tim terbaik. Nah, 3-4 akan bertanding lagi di fase 4. Nah, Indonesia punya kesempatan di fase 3 dan 4 sebetulnya. Tapi kalau bisa lolos dari fase 1 saja, kemudian fase 2, itu sudah kemajuan besar. Oke, Bung Joy, berapa prediksi skor malam ini? Harusnya kalau ada gol cepat dalam 10 menit, Indonesia bisa leading lebih dari 3 gol. Lebih dari 3 gol? Kalau 30 menit, 45 menit tidak ada gol, paling Indonesia leading 2 gol. Oke, tapi intinya prediksi kita leading, tapi yang pasti para pemain kita nggak boleh overconfidence ya, Bung ya. Bagaimanapun tetap harus hati-hati melihat bagaimana strategi para pemain Brunei malam ini ya. Betul, apalagi dalam pertandingan terakhir lawan Brunei, walaupun di kelompok umur kalau tidak salah itu kan Indonesia menang 7-0 ya, dan ini yang bisa membuat pemain-pemain ini besar kepala gitu. Nah ini saya yakin Sinteyong sudah bicara bahwa tidak boleh besar kepala melawan Brunei Darussalam yang dalam sejarahnya memang tidak terlalu bagus sih, mereka main bola masih jauh lebih bagus Vietnam, masih jauh lebih bagus Filipina gitu. Jadi harusnya sih Indonesia bisa mengatasi lebih dari 2 gol. Tapi bola itu bundar semua, apapun bisa terjadi di lapangan. Kita nggak boleh terlalu pede malam hari ini ya, Bung ya. Meskipun nanti di atas kertas kita bisa lah seenggaknya unggul gitu ya. Terima kasih, Bung Joy, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih. Saudara, KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka tindak pidana korupsi di Kementan. Kita kembali usai jeda. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan.
rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Ini minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Bila si kecil panas, ingat 3J. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Saudara, KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan 2 bekas anak buahnya sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan. KPK mengungkap Syahrul diduga telah menerima uang setoran pada bawahannya di Kementan. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka tindak pidana korupsi di Kementan. 2 anak buah Syahrul Yassin Limpo yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga menjadi tersangka. KPK menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang setoran dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. KPK mengungkap peran 2 anak buah Syahrul, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta sebagai pengepul atau penarik setoran dari pejabat atau pegawai Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Uang yang dikumpulkan Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarganya, antara lain untuk membayar kartu kredit dan cicilan mobil. Jumlah uang yang dinikmati Syahrul Limpo dan koleganya mencapai 13,9 miliar rupiah. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan
cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyelidik. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono langsung ditahan KPK. Sementara Syahrul Limpo dan Muhammad Hatta kemarin tidak memenuhi panggilan KPK. Kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo menyatakan kliennya siap mengikuti proses hukum yang tengah berjalan, termasuk penjadwalan ulang. Saudara, yang Anda saksikan adalah visual terkini langsung dari Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo nampak hadir untuk melihat bagaimana pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam malam hari ini. Di layar kaca Anda juga ada Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ada juga di sana kita lihat sejumlah menteri, tadi ada Kapolri yang juga mendampingi, ada Panglima, ada Menpora Dito Aryo Tejo beserta istri. Kita lihat juga sejumlah menteri dan tadi ada Kapolri dan Panglima memasuki Stadion GBK karena memang pertandingan akan dimulai sesaat lagi. Indonesia lawan Brunei akan bertanding pada malam hari ini di babak penyisihan untuk Piala Dunia 2026 nanti. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Konflik Israel dan Palestina yang terus memanas membuat kerusakan bangunan dan ribuan korban jiwa berjatuhan. Setidaknya ada 2.200 korban jiwa dari kedua belah pihak tewas akibat perang. Langit Gaza dihujani ledakan Kamis dini hari. Konflik Israel dan Hamas berlanjut saat pesawat tempur Israel menghantam jalur Gaza. Israel mengepung total wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengancam akan menghancurkan dan melenyapkan Hamas, sama seperti ISIS. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Kelompok Bantuan Internasional memperingatkan kematian di Gaza dapat meningkat karena wilayah tersebut kehabisan pasokan di tengah blokade Israel. Bahkan warga hidup dalam kegelapan usai pembangkit listrik di Gaza kehabisan bahan bakar dan ditutup. Perang antara Hamas dan Israel memanas, membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta perang dihentikan agar tidak memakan lebih banyak korban jiwa. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Saat ini ada 45 WNI di Palestina, termasuk WNI jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri menyebut upaya evakuasi dilakukan berkoordinasi dengan Palang Merah Internasional melalui jalur kemanusiaan. Terus berbagai macam koordinasi dengan berbagai macam pihak. Situasi di lapangan sangat fluid. Kita sudah koordinasi dengan pihak ASI-ASI. Ibu Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi dengan Presiden ASI-ASI di Jenewa untuk meminta dukungan terkait dengan jalur kemanusiaan. Kemudian Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina. Karena Filipina juga ada warganya di Gaza. Kita akan koordinasikan untuk proses evakuasi mereka. Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai Indonesia bisa membantu meredam konflik yang berkecamuk di Gaza. Salah satunya melalui upaya komunikasi dengan negara-negara yang dekat dengan Palestina maupun Israel. Secara jangka pendek,
kita bisa menghubungi para pihak atau negara-negara yang punya hubungan lebih langsung dan lebih berpengaruh terhadap Israel dan Palestina. Misalkan di wilayah Palestina sekarang, ini kan nyaris seakan-akan Palestina dan milisi lain itu kerja sendiri dalam tanda kutip. Padahal ini hanya satu bagian daripada hal yang lebih besar, yaitu disebut sebagai otoritas Palestina. Di situ ada otoritas Palestina. Maka menurut saya otoritas Palestina harus lebih dominan, didorong harus lebih bersuara untuk bagaimana mengambil mediasi-mediasi agar menentukan ini bukan justru Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan semata-mata. Ini jangan dibiarkan Hamas dan kelompok perlawanan jalan sendiri. Konflik di Gaza berkecamuk sejak Sabtu pekan lalu saat rudal Hamas menghantam Israel. Jumlah korban jiwa dari kedua sisi kini tembus di angka 3.000 jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi Timnas Sepak Bola Indonesia malam ini menghadapi Brunei Darussalam pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Brunei tetap perlu waspada. Diwaspadai, kita kembali usai jeda. Pemilu tahun 1977 kan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Cindy Sistiarani. Saudara, diduga akibat kelebihan muatan, sebuah kapal cepat yang mengangkut puluhan pelajar SMA karam di perairan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Para pelajar ini terombang-ambing usai kapal cepat yang ditumpangi karam di perairan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Diduga kapal cepat karam karena kelebihan muatan. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan oleh perahu nelayan yang sedang melintas di lokasi. Kapal cepat itu digunakan pelajar untuk menyeberang dari Pulau Pagai Utara ke Pagai Selatan untuk menuju ke sekolah mereka. Demikian Kompas Update, kami kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam kapsul lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Katanya kalau lupain ibadah tuh neraka. Kalau lupain AA mana bisa. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Kita maunya kita harus pahami dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, diajari di partainya. Saksikan kembali Suci Barbar Show Sabtu 14 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak.
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Mixfood. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Presiden Joko Widodo datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberi semangat para pemain timnas Indonesia dalam laga menghadapi Brunei Darussalam. Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Pertandingan leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia menghadapi Brunei disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. Jokowi tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Timnas Indonesia malam ini melakoni pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Brunei, Timnas Garuda diprediksi mampu menang. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tak anggap remeh Brunei. Timnas sepak bola Indonesia malam ini menghadapi Brunei Darussalam. Pada laga leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di atas kertas, tim Garuda mudah mengatasi pasukan tebuan, julukan Brunei Darussalam. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei dengan skor 0-1 pada 4 Maret 1990. Selebihnya, tim Garuda selalu unggul bahkan tanpa kebobolan gol. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tidak anggap remeh Brunei. Erick meminta skuad Garuda meraih kemenangan agar bisa lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita serius mempersiapkan tim ini untuk Piala Asia dan juga kualifikasi World Cup. Dan kita akan benar-benar fokus. Tinggal kita punya komitmen yang sama-sama. Jadi besok lawan Brunei, sama Coach Shin sama saya sepakat, jangan anggap remeh. Kalian lengah, nanti kalian nggak dapat jendelanya untuk November, Maret, Juni tahun depan. Jadi kita benar-benar harus melakukan yang terbaik. Saya percaya sama kalian, ayo bismillah. Pelatih Sinteyong memastikan tim Garuda tetap serius dan tenang. Sinteyong minta pemain memaksimalkan seluruh peluang menjadi gol. 내일 경기 브루나이전인데 우리 선수들이 일단 가장 우리한테 적은 방심이라고 생각하고 선수들이 방심하지 않고 브루나이전을 열심히 운영하면서 최선을 다하면서 좋은 경기 할 수 있도록 그 부분에 있어서 멘탈로
백신한테 주문하고 소개하시도록 준비하고 있습니다. Dalam laga menghadapi Brunei, Sinteyong diprediksi tetap memakai pemain-pemain yang sering jadi andalan. Di posisi kiper, Sinteyong kemungkinan akan memainkan Nadeo Argawinata. Di benteng pertahanan, Elkan Bagot akan tetap jadi andalan Sinteyong. Kapten Timnas Asnawi Mangkualam akan menjaga kedalaman lini tengah sekaligus membantu serangan. Sementara untuk ujung tombak, Sinteyong bisa mengandalkan Ramadan Sananta. Sedangkan pasukan Tebuan tetap mengandalkan pemain-pemain seniornya. Di posisi kiper ada nama Haimi Abdullah Nyaring. Di sektor pertahanan, penyerang Indonesia harus menghadapi hadangan fullback senior Brunei, Muiz Sisa. Timnas Brunei juga diperkuat Nasiruddin Ismail yang posisinya sebagai penyerang tengah. Nasiruddin Ismail mempunyai kecepatan yang dapat merepotkan Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Selain itu, Brunei juga diperkuat Adi Said, penyerang senior yang memiliki kecepatan. Supporter yang mendukung Timnas Garuda langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno optimistis Indonesia mampu menundukkan Brunei. Enggak sih, sebenarnya yakin sama komposisi yang sekarang yang ada gitu kan. Jadi udah yakin aja sih, yakin bakal 3 poin. Yakin bakal 3 poin. Karena lihat jelas banyak pemain abot juga, banyak pemain yang diaspora juga kan gitu. Jadi yakin lah. Bisa optimis menang 5-0. Pertama pelatih, kedua pemain-pemainnya, semangatnya mungkin. Apapun hasilnya pertandingan malam ini, pada 17 Oktober mendatang, giliran tim asuhan Sinteyong yang akan bertandang ke Brunei untuk melakoni leg kedua di Hasan Al-Bolkiah Stadium. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan selanjutnya, ada 22 siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung mengalami keracunan setelah meminum yogurt kemasan. Polisi telah mengamankan 4 penjual minuman untuk dimintai keterangan. Petugas gabungan Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Padalarang sudah mengamankan 4 penjual yogurt untuk dimintai keterangan. Polisi juga menunggu hasil lab dari Dinkes setempat. Sebelumnya 22 siswa mengalami keracunan usai meminum yogurt kemasan yang dijual di area luar sekolah. Dari total 22 korban keracunan, 19 siswa sudah kembali masuk sekolah. Dari dinas kesehatan karena yang diduga sebagai sumber anak-anak mengalami muntah itu. Belasan siswa SDN 2 Tambak Raya Lebak, Banten keracunan usai sarapan nasi uduk di salah satu warung dekat sekolah. Para siswa mengeluhkan pusing dan mual. Ada total 19 siswa mengalami keracunan usai menyantap nasi uduk yang dijual di dekat sekolah. Para siswa merasa pusing dan mual yang dibarengi muntah. 4 siswa masih dirawat di Puskesmas Mandala, sebagian sudah diperbolehkan pulang. Jajannya uduk sama ada mie-nya itu. Oh gitu. Iya, jadi muntahnya guys kelihatan nasi uduk itu ya. Biji apa nasi sama mie doang. Oh, ada berapa orang Ibu? 19 orang. Tadinya yang kesini 16 orang, nambah lagi 3 orang. Perang Israel dengan pejuang Hamas terus berlanjut. Jet tempur Israel tak henti menghantam gedung pemukiman di wilayah Gaza. Lebih lengkap usai jeda. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek.
Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. Saudara, perang Israel dengan pejuang Hamas terus berlanjut. Jet tempur Israel tak henti menghantam gedung pemukiman di wilayah Gaza. Militer Israel mengepung total jalur Gaza. Serangan udara Israel terus menggempur jalur Gaza hingga Kamis waktu setempat. Hingga saat ini pertempuran Israel dengan Hamas menewaskan lebih dari 2.200 orang yang meninggal dunia. Sejumlah ledakan akibat serangan Israel juga terus terjadi di jalur Gaza. Israel tengah menyiapkan serangan darat untuk melakukan agresi militer melawan Hamas. Tak cukup dengan serangan, Israel juga memblokade pasukan logistik ke Gaza. Instalasi seni audiovisual yang dikembangkan dengan kecerdasan buatan atau AI dipamerkan di London, Inggris. Kita kembali usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Shot Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes.
Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa KPK saat ini tengah dalam perjalanan untuk menjemput mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalau kita lihat visualnya, kita juga sedang menantikan KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, ada juga 2 anak buahnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi di Kementan masuk tahap penyidikan. KPK menetapkan 3 tersangka. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagio, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono juga langsung ditahan oleh KPK. Sementara Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta absen dalam panggilan KPK. Namun malam ini kami mendapatkan informasi KPK tengah dalam perjalanan untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Syahrul izin kepada KPK memberikan pemberitahuan untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang sakit di Makassar. Ini adalah visual terbaru yang kami dapatkan. Ini adalah Syahrul Yassin Limpo yang sudah memasuki gedung KPK pasca dijemput. KPK sebelumnya menunggu kedatangan Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK pasca sebelumnya izin untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena harus ke Makassar menjenguk sang ibu yang dikabarkan sakit. Namun pasca ditunggu dan tak kunjung tiba ke gedung KPK, KPK akhirnya memilih untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada 2019 lalu, Syahrul Yassin Limpo dikabarkan telah meraup uang setoran dari anak buahnya senilai 13,9 miliar rupiah. KPK menyebut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, seperti membayar tagihan kartu kredit dan juga cicilan mobil mewahnya. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengungkapkan modus korupsi di Kementerian Pertanian. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang dari pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. Dan diinformasikan juga bahwa KPK menyebut Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Dan disebut modus korupsi ex-Menteri Pertanian ini adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 diinformasikan kurang lebih sekitar 13,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan sudah ada di gedung KPK untuk menginformasikan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Asri, laporan Anda. Asri, Anda dengar suara saya, Asri? Ya, Livi, saya baru bisa mendengar suara Anda. Ya, ini Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di gedung KPK, betul ya? Ini menggunakan topi hitam, jaket hitam.
Betul, tadi tiba sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Tadi tiba sempat ke belakang bagian KPK dulu seperti itu, lalu ke bagian depan dan turun, lalu langsung naik untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Saat ini memang kami belum mendapatkan rilis resmi dari pihak KPK terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo, sehingga kami belum mengetahui dari mana Syahrul dijemput, kemudian apakah betul ini memang penjemputan paksa dan apa yang dipertimbangkan oleh KPK hingga akhirnya untuk memutuskan bisa menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Karena kalau kita ketahui seharusnya memang Syahrul Yassin Limpo ini diperiksa kemarin Rabu waktu tanggal 11 Oktober 2023 bertepatan juga dengan konferensi pers dari KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun karena ada alasan ataupun juga berhalangan karena harus menjenguk atau membesuk ibunya di Makassar, maka dari itu Syahrul Yassin Limpo ini mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK begitu, dan rencananya memang dilakukan besok siang Jumat 13 Oktober 2023, namun memang tidak sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, bahwa memang seharusnya besok, tapi malam ini justru mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga sudah tiba di KPK dan langsung masuk ke atas begitu ke gedung KPK untuk kemudian diperiksa tim penyidik KPK. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan demikian, Liv ya. Asri, ada nggak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yang juga nampak di gedung KPK ketika penjemputan ini? Ya, tadi berdasarkan pantauan kami tidak melihat adanya penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo begitu. Ia datang sendiri, kemudian langsung dibawa ataupun juga masuk naik ke atas ataupun juga ke dalam gedung KPK untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Sehingga kami juga belum bisa menanyakan secara langsung kepada tim penasihat hukum. Kami masih menunggu dan juga kami sudah berupaya untuk menghubungi secara terus ataupun juga menghubungi melalui pesan singkat begitu untuk meminta konfirmasi terkait dengan penjemputan paksa dari Syahrul Yassin Limpo ini. Livia. Iya, Sri, kan ada 3 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 1 sudah ditahan, tapi kemudian mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nih, Pak Muhammad Hatta, kan belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan. Tapi kan malam hari ini Syahrul Yassin Limpo sudah dijemput oleh KPK. Bagaimana dengan Muhammad Hatta, Asri? Ya, terkait dengan pemeriksaan Muhammad Hatta dan juga untuk penahanannya, dari KPK sendiri belum memberi rilis begitu. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi dan menanyakan kepada pihak KPK terkait dengan 2 tersangka yang belum ditahan hingga saat ini begitu, termasuk tadi ex-direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta, dan ini juga belum ada konfirmasi begitu dari pihak KPK. Kami masih menunggu, tapi yang jelas alasannya kenapa kemarin ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta ini tidak bisa hadir ataupun juga tidak bisa diperiksa karena harus membesuk atau menjenguk mertuanya begitu. Dan dari KPK sendiri juga masih belum merilis begitu kapan kemudian ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta ini akan dijemput ataupun juga diperiksa. Tapi tidak menutup kemungkinan malam ini juga Muhammad Hatta akan diperiksa seperti halnya ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Livia. Ya, sudah coba menghubungi tim kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Asri, dan menanyakan mengenai penjemputan paksa ini, Febri Diansyah? Iya, kami tentunya sudah menanyakan dan meminta konfirmasi dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, namun kami belum mendapatkan respon hingga saat ini. Sehingga kami belum mengetahui konfirmasinya apakah betul ini ada penjemputan paksa, kemudian apa kemudian yang disampaikan oleh pihak KPK kepada tim penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo, dan di mana tempat dijemputnya Limpo. Kami belum mendapatkan informasi dan juga respon dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Yang jelas, Livia dan juga saudara, memang yang baru dirilis oleh KPK kemarin ini di konferensi pers adalah terkait dengan dugaan apa yang dilakukan begitu oleh ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang mana disebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini diduga memerintahkan bawahannya untuk meminta ataupun juga
mengumpulkan sejumlah uang dari pejabat-pejabat di lingkup Kementerian Pertanian, baik itu dari eselon 1, kemudian juga sekretaris-sekretarisnya, dan juga bahkan vendor-vendor yang mana dari rilis kemarin ini disebutkan Syahrul Yassin Limpo dari masa jabatannya di tahun 2019 sampai dengan tahun ini sudah meraup sekitar 13,9 miliar rupiah, yang mana ini diperoleh dari tadi uang-uang yang didapatkan atau dana-dana yang didapatkan dari hasil yang dikumpulkan oleh dua tersangka lainnya, yakni Sekjen Kementerian Pertanian dan juga oleh ex-direktur alat dan mesin pertanian. Demikian, itu ya. Baik, artinya masih belum ada informasi baik itu dari tim kuasa hukum maupun dari pihak KPK mengenai penjemputan ini ya, Sri ya? Ya, belum ada. Kami juga tentu masih menunggu, para pewarta di sini juga sudah berupaya menghubungi dari pihak KPK, dan kalau misalkan kita melihat dari beberapa kasus dugaan korupsi lainnya ataupun juga kasus OTT, kalau tersangkanya sudah tiba di KPK biasanya tidak berselang lama ini akan ada konferensi pers ataupun juga doorstop dari pihak KPK sendiri, biasanya melalui Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Kami juga sudah menghubungi ke Kabak Pemberitaan Ali Fikri terkait dengan penjemputan paksa ini, namun kami masih menunggu respon dari Ali Fikri begitu terkait dengan penjemputan paksa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sehingga memang ini masih kita tunggu, informasinya masih awal sekali, masih baru sedikit yang kami dapatkan tadi, mulai dari tibanya Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK, kemudian juga tadi langsung masuk ke atas untuk kemudian diperiksa penyidik, datang sendirian, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, dan itu yang baru bisa kami sampaikan. Sehingga untuk lebih detailnya lagi, apakah memang ini betul penjemputan paksa dan apa pertimbangan dari KPK untuk melakukan penjemputan paksa, serta di mana tempat penjemputan dari Syahrul Yassin Limpo ini sendiri akan lebih jelas nanti ketika sudah ada rilis ataupun juga konferensi pers yang disampaikan oleh pihak KPK. Cynthia. Baik, terima kasih Asri Gunawan. Kita masih nantikan informasi lebih detail lagi dari Anda mengenai alasan penjemputan paksa dan juga apakah kemudian ini akan berujung penahanan serta konfirmasi dari tim kuasa hukum. Terima kasih Asri atas informasi Anda. Nanti kita akan kembali menghubungi Anda. Saudara, KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, ada 2 anak buahnya yang juga jadi tersangka. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi di Kementan masuk tahap penyidikan. KPK menetapkan 3 tersangka, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagio, dan Direktur Alat serta Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Sekjen Kementan Kasdi Subagio langsung ditahan KPK, sementara Syahrul Yassin Limpo hari ini baru saja dijemput paksa KPK karena kemarin tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Sementara Muhammad Hatta kita masih menunggu konfirmasinya karena kemarin Muhammad Hatta juga absen dalam pemanggilan KPK. KPK sebelumnya sudah meminta Syahrul dan Muhammad Hatta agar kooperatif dan segera memenuhi panggilan KPK. Namun memang kemarin diketahui Syahrul Yassin Limpo berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjenguk ibundanya yang dikabarkan dalam kondisi tidak sehat. Sekitar pukul 7 malam tadi KPK menjemput mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo datang ke gedung KPK menggunakan setelan jas dan juga topi berwarna hitam dengan tangan di borgol. Syahrul Yassin Limpo memasuki gedung KPK seperti visual yang kami dapatkan dari luar gedung KPK ini. Dijemput sejumlah penyidik, Syahrul Yassin Limpo akan langsung diperiksa oleh KPK. Karena sebelumnya Syahrul Yassin Limpo itu kemarin dipanggil oleh KPK untuk memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa. Namun Syahrul Yassin Limpo mangkir dalam pemanggilan tersebut dan sebelumnya KPK juga sudah meminta untuk kooperatif dalam pemeriksaan ini. Sehingga kemudian pada malam hari ini Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa oleh KPK. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK di mana Syahrul Yassin Limpo ini dijemput dan kenapa kemudian harus dijemput paksa pada malam hari ini serta apa konfirmasi dari pihak kuasa hukum dari tim Syahrul Yassin Limpo Febri Diansyah yang kabarnya juga akan mengajukan pra peradilan pasca penetapan tersangka. Saudara, kita jeda sejenak, breaking news Kompas TV, kita akan kembali usai jeda.
pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. One Stream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama One Stream. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Halo, selamat pagi saudara. Pas pagi edisi hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Perhitungkan langkah Anda dengan cermat. Pasukan TNI 3 Matra dan prajurit dari 17 negara sahabat menggelar serbuan amfibi. Sebuah truk ekspedisi menabrak tiang pembatas flyover Tapal. Pilihlah referensi terbaik di awal hari. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, KPK malam ini menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo ini tiba di gedung KPK sekitar pukul 19:26 waktu Indonesia bagian Barat. Sebenarnya saudara, Syahrul Yassin Limpo ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat esok. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Dan visual yang Anda saksikan saat ini saudara, ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sedang berada di gedung KPK menggunakan jaket hitam dan juga topi hitam serta menggunakan masker berwarna putih. Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada malam kemarin. Ada 3 orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian saudara. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan bahwa modus korupsi di Kementerian Pertanian ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang dari pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Saudara, KPK menyebutkan bahwa Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo, dan 2 orang ini saudara juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SEL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Saudara, kami informasikan sekali lagi bahwa KPK malam ini menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19.26 waktu Indonesia bagian Barat. Sebenarnya saudara, Syahrul Yassin Limpo ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Jumat esok. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo pada malam hari ini. Sebelum dijemput paksa, saudara, sebelumnya pada Rabu kemarin, KPK telah mengumumkan tersangka dan Syahrul Yassin Limpo ini semestinya menjalani pemeriksaan di KPK. Namun mantan Menteri Pertanian ini mangkir dengan alasan busuk sang ibunda yang tengah sakit di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di foto yang dibagikan keluarga terlihat Syahrul Yassin Limpo ini mencium kening sang ibu Nurhayati Yassin Limpo yang terbaring sakit. Usai menjenguk ibundanya, saudara, mantan mentan ini telah tiba di Jakarta pada Kamis dini hari tadi. Keberadaan Syahrul Yassin Limpo di Makassar, saudara, ternyata tidak lama. Rabu malam, Syahrul Yassin Limpo ini sudah terpantau keluar dan perjalanan menuju bandara. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Kadafi, menjelaskan agenda Syahrul di kota Makassar, saudara, memang hanya untuk menemui ibundanya. Jika kondisi sang ibu sudah membaik, Syahrul Yassin Limpo akan kembali ke Jakarta dan mengikuti proses hukum. Terkait dengan penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di gedung KPK. Selamat malam, Asri. Asri, selamat malam. Ya, selamat malam, Gali. Asri, bagaimana dengan pemeriksaan yang tengah berlangsung atau penjemputan paksa terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo sekarang di gedung KPK? Berdasarkan pantauan kami tadi, Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK sekitar pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Tadi dari pintu masuk depan ini sempat menuju ke area belakang, kami juga sempat mengejar ataupun juga berusaha untuk mendapatkan informasi dan mengikuti arah dari mobil penjemputan Syahrul Yassin Limpo, kemudian akhirnya tiba berhenti di bagian depan gedung KPK. Tadi pas turun dari mobil, kami melihat Syahrul Yassin Limpo ini hanya seorang diri, tidak ada penasihat hukum yang ataupun juga kuasa hukum yang mendampingi begitu. Dan tadi dari ketibaannya di gedung KPK ini langsung naik ke atas untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dari pihak KPK sendiri belum merilis terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo, dan juga dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo juga belum merespon kami para pewarta yang berusaha untuk mencari informasi terkait dengan penjemputan paksa ini. Sehingga untuk di mana Syahrul Yassin Limpo ini dijemput paksa, kami belum mendapatkan informasinya. Dan juga tadi kalau misalkan kita lihat langsung naik ke atas, artinya langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Kalau kita berkaca dari hasil konferensi pers kemarin, pada hari Rabu kemarin, di mana penetapan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di lingkup Kementerian Pertanian, ada Syahrul Yassin Limpo selaku ex-Menteri Pertanian, kemudian juga ada Sekjen Menteri Pertanian Kastiwa Subagiono, kemudian juga ada ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kasdi yang langsung ditahan begitu setelah ditetapkan sebagai tersangka, ini menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam. Artinya ada kemungkinan juga dalam pemeriksaan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kali ini akan berlangsung juga cukup lama begitu, karena nantinya apabila sudah ada pemeriksaan oleh tim penyidik, nanti baru diputuskan apakah akan langsung ditahan atau seperti apa. Kalau Kasdi ini langsung ditahan, tapi kalau Syahrul Yassin Limpo kita belum tahu, kita akan ikuti perkembangannya dan juga bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, apakah langsung menahan Syahrul Yassin Limpo atau tidak. Dan ada satu lagi tersangka yang belum
dilakukan ataupun juga belum menjalani pemeriksaan di KPK, yakni Muhammad Hatta, yang memang sampai saat ini juga kami belum mendapatkan konfirmasinya kapan kemudian akan diperiksa begitu, dan juga apakah ada kemungkinan dari KPK untuk menjemput paksa seperti kepada Syahrul Yassin Limpo. Dan kalau misalkan kita lihat dari apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, ini mengatakan Syahrul Yassin Limpo siap dan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum yang sedang bergulir. Gali. Asri, jika kita tahu bahwa ada 3 tersangka, 1 tersangka ini belum dilakukan pemeriksaan, singkat saja Asri, apakah juga akan dilakukan pemeriksaan atau penjemputan paksa juga seperti yang dijalani oleh mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo ini? Ya tentu tidak menutup kemungkinan, Gali dan saudara, karena memang seharusnya Syahrul Yassin Limpo setelah memang mangkir ataupun juga berhalangan diperiksa pada hari Rabu kemarin, ini berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya akan melakukan pemeriksaan atau menjalani pemeriksaan dan dijadwalkan ulang, sudah berkoordinasi dengan pihak KPK begitu untuk dilakukan pemeriksaan esok pada hari Jumat. Tapi ini di luar dari jadwal ataupun juga yang sudah dikoordinasikan dengan tim penyidik KPK. Dan tim penyidik KPK ini memutuskan untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo di malam hari ini. Dan kita ketahui juga Syahrul baru tiba di Jakarta dini hari tadi. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan untuk tersangka satu lagi, ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta juga akan dijemput paksa oleh pihak KPK. Gali. Terima kasih Asri Gunawan atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan atau penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apakah akan langsung ditahan seperti Sekjen Kementan sebelumnya? Kita akan nantikan bersama hasil konferensi pers KPK pada malam hari ini. Demikian Breaking News Kompas TV, saudara, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya.
Jelang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres, duet Prabowo-Gibran kian digaungkan kader Gerindra. Mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran. Benarkah putusan MK menjadi golden ticket putra sulung Presiden Jokowi menuju Pilpres? Dalam Rosi antara Jokowi, Gibran, dan Ketua MK. Kamis, 12 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gat. Dan saya masih serta Regan. Saudara, puluhan rudal dari militer Israel menyerang kawasan Askalan di jalur Gaza, Palestina sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Dan informasi serta ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Semua dapatkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, malam ini KPK menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan kebakaran hutan dekat kawasan berpenduduk di Provinsi Cordoba Tengah Argentina akibat seorang pemuda yang menyalakan api unggun. Kita ke informasi pertama saudara. Kebakaran hebat menghanguskan 3 gudang pabrik tisu di Mojokerto, Jawa Timur. Kepulan asap pekat terlihat dari atas sebuah pabrik tisu di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kamis siang. Api melahap habis 3 gudang penyimpanan tisu siap ekspor. Para karyawan langsung dievakuasi keluar pabrik untuk menghindari korban jiwa. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Namun api terus merembet hingga embusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran diduga saudara berasal dari korsleting listrik salah satu alat berat pemindah gelondongan tisu. Seorang anggota TNI marah hingga nyaris adu jotos dengan anggota polisi lalu lintas usai ditegur karena tak memakai helm. Tidak pakai helm kok begitu. Ya ampun. Kelakuan. Adu mulut antara anggota TNI dan polisi ini saudara terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Kamis pagi. Seorang anggota TNI marah usai ditegur oleh polisi lalu lintas karena tak memakai helm saat mengendarai sepeda motornya. Atas kasus ini, pihak Kodim 1603 Sika telah berkoordinasi dengan kesatuan asal anggota TNI guna diperiksa lebih lanjut. Sementara itu kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Mapolres Sika. TNI tidak menggunakan helm, kemudian ditegur, kemudian ada sedikit kesalahpahaman, kemudian kita selesaikan. Pak Kapol, video ini sudah viral, Pak. Ya, dengan viralnya video itu ya silakan diviralkan lagi. Keluarnya sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada masalah. Filmnya sudah selesai gitu. Selesai. Tidak ada masalah. Oke. 2 kelompok warga bentrok di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. 1 warga terluka dalam bentrokan ini.
Bentrokan terjadi di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Tolikara, Rabu siang. Pertikaian dipicu soal kepemimpinan sebuah desa untuk pencairan dana desa di DPMK Tolikara. Usai terlibat adu mulut, dua kelompok warga dari dua distrik ini saling lempar batu hingga panah. Bentrokan berhenti setelah Polres Tolikara menerjunkan ratusan personel ke lokasi untuk membubarkan massa. Kita beralih ke informasi mancanegara. Saudara, puluhan rudal dari militer Israel menyerang kawasan Askalan di jalur Gaza, Palestina sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Bahkan serangan roket Hamas ini juga saling menyerang balik di titik militer Israel. Suasana pagi hari di Askalan jalur Gaza sangat mencekam karena sejak malam serangan udara rudal militer Israel terus berdatangan. Sebuah bangunan dibombardir hingga rusak menyisakan puing-puing. Serangan militer Israel di Gaza mengakibatkan pembangkit listrik, pasokan air, bahan bakar minyak, dan pasokan makanan ditutup. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas di Gaza meningkat menjadi lebih dari 1.200 orang dan sekitar 5.600 orang terluka. Sementara itu jumlah korban tewas di Israel meningkat menjadi 1.300 orang dan lebih dari 3.300 orang terluka. Sejumlah warga di pengungsian Al-Shati, Gaza, Kamis pagi mengevakuasi korban selamat dan meninggal di antara reruntuhan bangunan. Mereka menggunakan peralatan seadanya untuk mencari korban selamat ataupun meninggal akibat serangan udara militer Israel sejak 2 hari lalu yang mengarah ke Gaza dan sekitarnya. Kembali ke informasi dalam negeri, Saudara. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kaisang mengaku sebagai penggemar Prabowo. Meski demikian, Kaisang belum menyatakan arah dukungan PSI. Kedatangan Kaisang di rumah Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan Kamis sore disambut dengan meriah. Keduanya bertukar pikiran soal situasi kebangsaan, walau tidak membicarakan soal sosok wakil presiden. Waktu Pak Ketua Umum menjadi bintang tamu di podcast saya juga pakai ini. Saya selalu pakai. Kemarin jalan-jalan ke honeymoon ke Korea bersama istri, sampai dimarahin, kamu ngapain sih pakai gituan? Ya saya kan ngefans. Ya kalau untuk bentuk dukungan sabar ya. Untuk mbaknya jawabannya nanti sabar. Itu kan rahasia. Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka, malam ini KPK menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Ulasannya usai jeda. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstu. Top enaknya. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol.
Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masih Tertarigan. Saudara, usai menggali sumur sekitar 130 meter karena alami kekeringan, warga Bogor dikagetkan dengan semburan gas dari lokasi galian. Semburan gas terjadi di belakang salah satu warga desa Pasir Laja, Sukoharja, Kabupaten Bogor. Semburan gas muncul setelah warga melakukan penggalian sumur sekitar 130 meter selama 2 hari akibat kekeringan. Berdasarkan keterangan petugas PGN, semburan gas bukan aliran milik PGN, namun dipastikan mengandung metan atau gas. Adapun petugas BPBD beserta pihak kepolisian akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab serta penanganan akibat semburan. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angin nih. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi.
Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Dua hati bercampur, emosi tapi tak bisa. Saudara, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian memasuki episode baru setelah membuat publik heran karena tak kunjung ada tersangka. Akhirnya pada Rabu 11 Oktober kemarin, KPK mengumumkan identitas 3 tersangka korupsi di Kementan. Salah satu diantaranya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo diduga menggunakan uang hasil korupsi di Kementan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Setelah drama panjang dari mulai penggeledahan, temuan uang 30 miliar dan senjata api, serta jurus menghilang, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. 2 anak buah Syahrul Yassin Limpo, yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta juga ikut terseret jadi tersangka. Jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati 3 tersangka ini tak main-main, yakni mencapai 13,9 miliar rupiah. Lalu saudara, dari mana sebenarnya Syahrul Yassin Limpo ini mendapatkan uang yang diduga hasil korupsi? Jadi menurut KPK, korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN eselon 1 dan 2 di Kementan. Yang bikin geleng-geleng, sumber uang setoran berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Nah, setiap bulannya, para pejabat Kementan ini menyerahkan setoran ke Syahrul Yassin Limpo mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Uang panas yang telah dikumpulkan Syahrul Yassin Limpo ini ternyata digunakan untuk keperluan pribadinya, khususnya untuk keluarga inti Syahrul Yassin Limpo. Buat apa tuh ya? Ternyata untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil mewah Alphard milik Syahrul Yassin Limpo. Buntut dari dugaan korupsi di Kementan yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo, KPK kemudian mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Dari 9 orang ini saudara, 4 diantaranya adalah Syahrul Yassin Limpo dan 3 anggota keluarganya. Mulai dari sang istri, yakni Ayun Sri Harahap, lalu ada anak pertama dari Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik, sekaligus Ketua DPP Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem, serta cucu dari Syahrul Yassin Limpo yang merupakan putri dari Indira Cunda bernama Andi Tenre Bilang Radisyah Melati. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Pada Rabu kemarin, saat KPK mengumumkan tersangka, Syahrul Yassin Limpo semestinya menjalani pemeriksaan di KPK. Namun mantan Menteri Pertanian ini mangkir dengan alasan membesuk sang ibunda yang tengah sakit di kampung halamannya, Makassar, Sulawesi Selatan. Di foto yang dibagikan keluarga, terlihat Syahrul Yassin Limpo mencium kening sang ibu Nurhayati Yassin Limpo yang terbaring sakit. Keberadaan Syahrul Yassin Limpo ternyata tidak lama. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Hadafi, menjelaskan agenda Syahrul di kota Makassar memang hanya menemui ibunya, lalu kembali ke Jakarta.
Dan yang mengejutkan, KPK malam ini menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saudara. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19:26. Syahrul Yassin Limpo dijemput di sebuah apartemen di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat esok. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo pada malam ini. Tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis, begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti. Sejauh ini KPK baru menahan Sekjen Kementan Kasdi selama 20 hari di rutan KPK. Sementara 2 tersangka lainnya termasuk Syahrul belum ditahan karena berhalangan hadir. Namun rupanya sebelum KPK mengumumkan status tersangka, mantan mentan Syahrul Yassin Limpo ternyata telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Oktober 2023. Nah, jadwal sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Kasus ini disorot lantaran lamanya KPK menetapkan tersangka. Padahal saudara, saat gaduh penggeledahan rumah dan kantor Syahrul Yassin Limpo, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan jika Syahrul Yassin Limpo sebenarnya telah jadi tersangka. Apalagi ada surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 26 September. Muncul asumsi di publik jika lamanya penetapan tersangka ini sengaja ada tarik ulur lantaran muncul dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan ini semakin menguat setelah muncul foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahurudi dan Syahrul Yassin Limpo. Pertemuan ini diduga terjadi pada 2 Maret 2022 lalu, saudara, di sebuah lapangan badminton. Terlihat Ketua KPK Firly Bahuri duduk dengan mengenakan baju olahraga dan bersepatu, sedangkan Syahrul Yassin Limpo mengenakan kemeja dan mengenakan celana jeans. Keduanya terlihat seperti sedang berbincang karena keduanya saling bertatapan. Foto ini baru beredar pada 6 Oktober 2023 kemarin. Setelah melakukan gelar perkara, Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke tahap penyidikan. Ketua KPK Firly Bahuri langsung membantah jika dirinya dan jajaran pemimpin KPK melakukan pemerasan pada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saudara, terkait pengusutan dugaan korupsi di Kementan. Firly menegaskan, pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga. Bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Malam ini Syahrul Yassin Limpo sudah dijemput paksa KPK. Apakah malam ini juga ada penahanan pada mantan Menteri Pertanian ini? Patut kita nantikan. Begitu pula dengan proses penyidikan terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK juga perlu kita kawal. Saudara, selesai jeda di informasi seorang asisten rumah tangga di Balikpapan, Kalimantan Timur diduga melakukan penganiayaan terhadap bayi majikannya. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu.
manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angin. Bocor. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Expose. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Kembali di berita utama bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, seorang asisten rumah tangga di Balikpapan, Kalimantan Timur diduga melakukan penganiayaan terhadap bayi majikannya. Terekam kamera pengawas, pelaku yang kabur dilaporkan ke Polda Kaltim. Rekaman kamera pengawas inilah yang menjadi bukti penganiayaan oleh asisten rumah tangga di Balikpapan. Kami sengaja menyamarkan visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Untungnya, korban yang masih bayi berusia 9 bulan ini tak mengalami luka serius. Namun orang tua korban geram hingga melaporkan pelaku ke Polda Kaltim. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan dengan melibatkan saksi ahli dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita melakukan penyelidikan belum ke penyidik karena dalam hal ini kita harus meriksa saksi ahli berkaitan dengan video yang ada CCTV, apakah itu ada tindak pidana. Kalau berkaitan dengan kayak gitu, kita kan harus ahlinya. Nah, ini rencananya nanti minggu depan hari Senin itu anggota ke Jakarta meriksa saksi ahli dari PPA, Kementerian PPA, dan juga dari KPI. Belum juga diperiksa, ART yang diduga melakukan penganiayaan ini sudah kabur. Orang tua korban pun berharap adanya keadilan atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, diduga akibat tersambar api unggun hutan di kawasan Cordoba Tengah, Argentina terbakar. Sesaat lagi di berita utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angini. Saudara, sebuah kebakaran hutan dan perbukitan dekat kawasan penduduk terjadi di Provinsi Córdoba Tengah, Argentina, membuat warga panik. Informasi sementara, saudara, kebakaran diduga akibat seorang pemuda yang menyalakan api unggun dan menyambar pepohonan karena kencangnya angin. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Utama. Terima kasih telah menyaksikan Berita Utama hari ini. Saya masih Serta Regan. Dan saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Ketua Umum PSI. Dibutuhkan kepemimpinan yang punya nyali, dibutuhkan kepemimpinan yang berani, dibutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Belum usai, kejutan Kaisang mendadak jadi Ketua Umum PSI. Belakangan kian kencang, isu sang kakak Gibran Rakabuming Raka menjadi calon kuat pendamping Prabowo Subianto. Memang, putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres baru secara resmi diumumkan pada Senin 16 Oktober nanti. Meski begitu, Partai Gerindra di beberapa wilayah sudah berani mendeklarasikan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto untuk berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mengusulkan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden
Gibran berhasil. Ya bagi saya kalau dilihat rata-rata, teman-teman Partai Gerindra itu lebih condong hanya ingin kepada Gibran Rakabuming Raka, bukan kepada yang lain. Yang lain itu ya hanya sebatas pelengkap penderita sebenarnya, tidak terlampau diharapkan gitu ya. Karena satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan, kemudian simpati, dan support dari Jokowi secara total adalah dengan cara menjadikan Gibran sebagai wakil Prabowo di 2024. Jadi top listnya itu Gibran dulu pokoknya. Baru setelah itu bicara yang lain. Saya Kaisang, saya PSI. Kaisang Pangarep. Ketua Umum PSI, Bro Kaisang Pangarep. Tak hanya Gibran, langkah politik sang adik juga sempat jadi sorotan publik. Baru 2 hari bergabung di PSI, Kaisang langsung menjadi ketua umum partai yang berslogan tegak lurus bersama Jokowi. Mulusnya jalan politik Kaisang pun diakuinya karena faktor privilege sebagai anak presiden. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Biasa aja, balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini, balik lagi yang pilih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang akui ya? Bahwa ya privilege selalu ada. Apa saya yang terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Dan saya harus akui.